Oke, tadi kan kita udah belajar ya tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya apa nih? Kita lihat saluran masuknya Islam di Indonesia ya. Nah, Saluran masuknya Islam ke Indonesia. Kamu nggak saluran itu apa? Saluran air. saluran media sosial, Saluran media sosial. saluran TV, Jadi saluran itu apa ya? Cara atau tahapan. tahapan masuknya. Nah, tahapan masuknya, caranya bagaimana, lewat apa? Nah, itu saluran. Nah, ada beberapa saluran nih. Yang pertama ada perdagangan. Berdagang. Ya, ya kita ketahui ya. Kalau orang-orang Muslim dari Arab, dari Persia, dari mana lagi? Gujarat, Cina. yang Cina juga itu berdagang di Indonesia. Selain bawa barang dagangan, ternyata mereka menyebarkan juga agama Islam, gitu ya. Kenapa kok bisa? Menyebarkan. Nah, sambil dagang menyebarkan agama Islam. Ternyata dulu dagangnya itu kan pakai kapal laut ya, kapal laut. Nah ternyata kapal laut itu butuh waktu yang lama juga untuk mengisi bahan bakar, berbakalan lagi. Bisa-bisa sampai 6 bulan Lama banget. atau 1 tahun. Nah, karena itu terjadilah pertukaran kebudayaan, kebiasaan seperti apa, tahu itu jadinya. Oh ternyata agamanya Islam. Mulai kepo itu masyarakat Indonesia terhadap agama Islam. Oke, kayak gitu ya kalau perdagangan. Nah yang kedua ada perkawinan. Itu orangnya tidak sama pedagang kali. Nah orang-orang tadi yang dagang kan udah mulai lama tuh tinggal di Indonesia. Atau bahkan dia nggak kemana-mana lagi. Akhirnya tinggal di Indonesia menetap. Akhirnya dia menikah dengan lokal, gitu kan. Nah dari hasil perkawinan itu tentunya menghasilkan banyak keturunan. Nah, ke bawah juga itu agama dari pasangannya, itu agama Islam. Terutama kalau tadi para pedagang itu menikahi anak-anak bangsawan. Oh iya. Jadi dia bisa berpuasa juga. Nah, kalau udah menikahi anak bangsawan, pasti itu ada kemungkinan anaknya itu jadi raja selanjutnya, jadi penerus selanjutnya dari kerajaan tersebut. Akhirnya kalau rajanya agama Islam, wah, makanya udah ikut aja deh. Kayak gitu biasanya kalau zaman dulu ya. Ikutin apa kata Apa kata raja. raja ikut, kan? Nah, yang ketiga ada perdagangan, perkawinan, pendidikan. Apa pendidikannya? Dibangunlah pesantren ya, dan masjid. Nah, pesantren dan masjid ini menjadi tempat utama ya dalam pendidikan agama Islam. Jadi orang-orang yang mulai tertarik sama agama Islam, sebenarnya kemana? Ya ke pesantren, dan ke masjid, tanya ke ustadznya bagaimana cara berislam, masuk Islam lah, bagaimana Islam itu, gitu kan? Kira mereka mulai belajar agama Islam. Selanjutnya ada tasawuf. Apa itu tasawuf? Apa itu tasawuf? Nah, tadi kan kita udah tahu ya di mana tuh tadi? Teori yang mana yang tasawufnya? Yang ada Yang Persia ya. Persia. Nah, ini lebih dia membawa atau menyebabkan akulturasi budaya.
maksudnya menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan Sama. yang lama. Itulah tasawuf. Jadi dia bawa nih aliran kebatinan, ya kan gitu kan. Kalau tasawuf dengan nilai-nilai Islam, di Indonesia masuklah ada budaya Jawa, ada budaya Hindu Buddha, bercampurlah gitu kan, masuk ke nilai Islam ke budaya-budaya tersebut. Akhirnya orang-orang banyak yang tertarik masuk Islam lewat jalur tasawuf. Gitu. Karena dia udah Tadi ngerasa terbiasa sama budaya-budaya. terbiasa, jadinya udah jadi nggak asing lah, sama sih kayak budaya yang lama gitu kan. Oke. Selanjutnya ya Pak, yang kelima ada dakwah. Dakwah. Dakwah penyampaian, dakwah penyampaian agama Islam ya. Terutama kalau di Indonesia ada Wali Songo. Wali Songo yang di Jawa itu. Ya di Jawa Wali 9 ya. Wali 9. Kenapa dia sangat berperan terhadap dakwah Islam? Ternyata kalau kita lihat ulama-ulama yang dari daerah-daerah itu belajar ke Wali Songo yang ada di Jawa saat itu. Jadi pada nyamperin. Mulai nyamperin ke Wali Songonya. Makanya ketika dia sudah pulang ke daerah masing-masing, udah mereka menyebarkan agama Islam di daerah masing-masing. Kayak gitu. Jadi perannya luar biasa sekali Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya terakhir ada kesenian. Nah, kok bisa kesenian jadi saluran penyebaran agama? Contohnya itu ada di wayang. Wayang bukannya dari Hindu. Nah, itu dia kan karena sebelum adanya Islam, wayang itu yang di Jawa ya terpengaruh tuh sama budaya Hindu. Akhirnya ceritanya tuh kayak Mahabharata. Kita tahu Mahabharata diubahlah sama salah satu Wali Songo yang gemar main wayang. Tahu siapa? Sunan Kalijaga, betul. Nah, beliau modifikasi ceritanya. Oh. Jadi yang tadinya dari agama Hindu ke cerita kepahlawanan Islam, kayak cerita perang-perangan dalam Islam gitu ya. Banyak tuh ya cerita kayak gitu. Nah, menariknya sebelum nonton wayang nih Sunan Kalijaga berpikir apa yang tertarik supaya orang tertarik masuk Islam gitu kan. Ternyata tuh tiket masuknya adalah Apa? membaca kalimat syahadat. Berarti nggak bayar, dia cuma baca kalimat syahadat. Nggak bayar, makanya syaratnya adalah baca 2 kalimat syahadat. Boleh deh nonton wayang, silakan. Tapi orang-orang yang menontonnya pada tahu nggak dia mau masuk Islam di situ? Nah, sebelumnya mereka nggak tahu ternyata. Nah, jadi mereka jadi yang penting nonton wayang dulu deh, gitu kan? Penting ada hiburan dulu. Iya, ada hiburan dulu. Wayangnya juga temakan Islam, gitu kan? Kira mereka tertarik lama-lama dengan ajaran Islam, gitu. Selain wayang itu apa? Apa? Syair, saya tahu tuh ya. Kayak puisi gitu. Kembang. Nyanyi dia. Kayak lagu-lagu Jawa kan biasanya ada tuh. Kayak lagu yang kayaknya katanya serem tuh. Lengserongi. Serengi itu kan sebenarnya coba kalau artinya itu nggak serem. Oh nggak serem dia Nggak artinya. serem artinya coba. Kayak kayak serem itu kayak hantu mau datang. Makanya kan apa namanya cuma musiknya doang. Kalau artinya enggak, itu mendekatkan diri pada ajaran Islam gitu ya. Dan kalau jaga juga tuh yang bikin. Berarti Sunan Kalijaga anak seni kali. Ya memang dia lebih ke Jawa sebetulnya. Memang keturunannya ya dari daerah Wali Songo sama Wali Songo dari Asia, ya gitu nih.
Saudara untuk Islam di Indonesia bagaimana? Sudah dipaham ya? Paham. Paham ya? Paham. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Sudah selesai. Selesai, kita ada proses ya. Ya. Banyak gak Pak? Enggak kok, cuma 4. Oke. Soal doang ya. Oke Kak. Silakan. Oke. Yang semuanya udah jelasin kok. Gampang betul. Sudah? Bentar Kak, satu lagi. Ya, itu tadi ya. Udah Kak. Udah, ayo kita bahas bareng-bareng ya. Oke, silakan. Ayo dibaca yang nomor 1. Perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya proses interaksi dengan bangsa Persia, salah satunya di bidang perdagangan. Selain itu, wujud dari interaksi ini adalah kesamaan upacara keagamaan yang dilakukan Muslim di Indonesia dengan di Persia. Dari penjelasan di atas, upacara keagamaan di Indonesia yang dipengaruhi oleh bangsa Persia adalah tabligh, Ya, tabligh. Cek. Enggak. cek, Benar ya, tabligh yang Betul. dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Iya. Kalau yang lain kita lihat ada beberapa maulud, sekaten, malam satu suro, peringatan kematian satu hari. Nah, kalau yang lain ini tidak ada hubungan sama kebudayaan Persia. Jawabannya yang C, tabligh. Selanjutnya nomor 2, silakan baca. Pernyataan dari Slamet Mulyana yang mendukung teori Cina adalah D. Nah, D. Sultan Kesultanan Demak merupakan keturunan Cina. Ya, betul ya. Kalau soal kayak gini bisa dilihat dari catatan ya. Oke. Nomor 3, apa itu? Pendukung Bukti pendukung teori Persia. Persia apa yang mana? Yang C. Seni kaligrafi yang ada di batu nisan. Benar nggak, seni kaligrafi yang terpahat pada batu nisan? Betul. Betul ya. Ya. Oke, kita lihat yang lainnya. Coba penggunaan gelar sultan pada raja-raja Islam. Enggak. Nggak ada tadi yang di teori Persia ya. Terus yang B, tradisi perayaan 1 Muharram atau upacara tabligh. Nah, ini kan upacara tabligh Persia. Salah. Tapi kan nggak dilakukan di 1 Muharram. Nah, betul ya. Jadi itu upacara tabligh itu setiap tanggal berapa? 10 Muharram. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Sama jawabannya. Terus yang D, ukiran Masjid Banten sama dengan yang ada di Persia. Ada nggak tadi penjelasannya? Nggak ada. Nggak ada ya. kelihatan. Ada di Banten ya. Yang E, mazhab yang dianut Muslim Indonesia sama dengan Persia. Ini mazhab Hambali. Enggak. Enggak ya, salah itu ya. Enggak. Karena Muslim Indonesia mazhabnya Syafi'i. Oke, jadi jawabannya C ya, seni kaligrafi yang terpahat pada batu nisan di Nusantara. Terakhir yang nomor 4, silakan. Berdasarkan teori berjalan, dampak analisis terhadap pemahaman Islamisasi adalah bahwa proses masuknya Islam lebih dipengaruhi oleh Apa? yang B, hubungan dagang dan perkawinan pedagang. Hubungan dagang dan perkawinan Perdagangan pedagang. berjalan.
darat dengan masyarakat lokal seperti di Kesultanan Samudra Pasai. Oke, benar ya, karena kalau kita lihat yang lain tidak ada hubungannya sama teori pergerakan. Penyebaran migrasi massa dari Cina enggak ya. Terus penyebaran langsung Wali Songo dari Gujarat enggak ya, Wali Songo bukan dari Gujarat. Dari Jawa. Dari Jawa, perang suci yang dipimpin ulama India enggak ya. Enggak. Penyebaran ajaran sufi dari Gujarat Enggak. ya, sufi bukan dari Gujarat ya. Yang dari mana? Dari Persia. Ya, oke. Sudah. Sudah semuanya kita bahas. Ada yang ingin tanyakan lagi ya? Sudah Kak. Sudah ya. Sudah pulang Kak. Oke. Oke, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat dipahami. Kalau dulu ya.